Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul tsulatsa 2 dari Jumada As-Saniyah 1442 dari bulan Rajab 1444 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dan Ilmi Al-Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah, kumpulan hadis-hadis yang sahih fi fiqhi siyami Ramadan, tentang fikih puasa Ramadan, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hadis yang keempat, bab yang keempat dari kitab yang kedua tentang permasalahan asyart au syurutus siyam. Dan sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan yang sebelumnya. Tafadhal barakallahu fik. Ndak ya Abu Qatadah, Abu Umair, qira'a. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Khuzaimah rahimahullah, haddatsana Rabi' bin Sulaiman al-Muradi wa Bahr bin Nasr al-Khawlani qala haddatsana Bishr bin Bakar qala anbana Ibnu Jabir an Sulaim ibnu Amir Abu Yahya قال حدثني أبو أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذ بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقال اسعد فقلت إني لا أطيقه فقال إنا سنسهله لك فسعدت حتى إذا كنت في سواء الجبال إذا بأصوات شديدة فقلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذه مواء أهل النار. فانطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. فقلت من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم لفظ معلقين بعراقبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما يفيد الوجوب. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Bismillah. Qala al-muallif hafidhahullah, al-babu rabi' syurutus siyami. Al-awwalu syurutu wujubis siyami. Faqad intahaina, telah selesai dari 3 bab yang terdahulu. Bab yang pertama ta'rifus siyam, bab yang kedua fadailus siyam, dan bab yang ketiga hukmus siyam Ramadan wajib fardhu ain. Maka sekarang masuk kepada bab yang keempat yang penting juga adalah syurutus siyam. Kalimat syurut huna jam'u min syart walahu ta'rifan wa syarat yang qasimu fi ta'rifihi ila qismain. Ada 2 makna dari syarat. Maka syurut di sini jamak dari syarat, dan syarat itu definisinya ada 2. Ta'rif al-lughawi dan ta'rif asy-syar'i. Adapun ta'rif al-lughawi, syarat maknanya adalah alamah. Syarat bimakna al-alamah, tanda-tanda. Kama qala ta'ala fi surat Muhammad, faqad jaa'a asyratuha, maka telah datang tanda-tandanya. Asyratuha jamak dari syarat, bimakna alamatuha. Hada minal Quran.
Wa amma minal hadis kama jaa fi sahihain an Anas ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inna min asratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yusbitul jahlu wa yusrabul khamru wa yadharu zina. Syahidnya inna min asratis sa'ah. Asrat jamak dari syart, maka maknanya dari tanda-tanda hari kiamat. Maka syarat bermakna tanda di sini. Asrat jamak dari syarat, maka dari tanda-tanda hari kiamat yang kubra diangkat ilmu dan menyebar kebodohan, dan diangkat ilmu dan disebar kebodohan. Wa yusrabul khamru, dan khamr itu dijadikan label halal, tidak apa-apa, disebar seperti Coca-Cola, sama-sama di warung dijual, sama-sama dijajakan. Dan yang ketiga, wa yadharu zina, perzinaan tersebar di mana-mana. Maka makna dari Al-Quran asratuha dan juga wa min asratis sa'ah di hadis, semuanya menunjukkan makna lugawi. Asratuha jamak dari syarat bimakna alamatuha. Wa amma makna syar'i wa hadha alladhi nahnu nuriduhu min ta'rif ilmil usul. Lima dari anna mabhatus syart, pembahasan syarat masuk kepada ilmul usul. Apa itu syarat? Kama dzakarahu al ulama fi ta'rifi syart fi ilmil usul ma yalzam min adamihil adam wala yalzam min wujudihi wujud wala adam lidati. Fahimtum? Hakada al-usuliyun yatakallamun bi falsafah. Ma yalzam min adamihil adam wala yalzam min wujudihi wujud wala adam lidati. Fahimtum? Maknanya ma manafiyahuna au ma al-mausulah bimakna alladhi yalzam min adamihil adam. Syarat itu yang mengilzamkan jika dia tidak ada maka tidak ada. Apa nih yang tidak ada dan apa yang tidak ada? Maknanya jika syarat ini tidak terpenuhi maka amalan itu juga tidak jadi. Mayalzam min wujudihi min adamihi al-adam, yang mengilzamkan, yang mengkonsekuensikan jika tidak ada syarat ini terpenuhi maka tidak ada amalan yang terjadi, dianggap tidak syah meskipun diamalkan. Wala yalzam min wujudihi wujud wala adam lidatih, dan juga tidak mengkonsekuensikan dengan terpenuhinya si syarat itu ada harus terjadi suatu amalan dengan sendirinya. Bingung apa tidak? Mulai paham ya? Maka agar tidak bingung, barakallahu fikum, kita berikan contoh biar paham. Kita berikan contoh tentang permasalahan al-wudu. Pembahasan kita tentang syarat kita contohkan sebelum masuk kepada puasa. Syarat dari wudu, maka wudu adalah syarat dari diterimanya sholat. Maka lihat di sini gambarannya bagaimana definisi syarat. Di dalam hadis yang muttafaqun alaih, la salata au innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Allah tidak akan menerima salat seseorang jika dia hadas, ima dari depan, dari belakang, maka
fayatawadda'a, agar dia wudu. Maknanya di dalam hadis ini Allah tidak menerima seseorang sholat dalam keadaan tidak berwudu. Wudunya sudah batal, harus wudu lagi. Berarti kalau begitu di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah ini, wudu itu syarat. Orang suci dari hadas itu syarat. Kalau setelah sholat kemudian BAB, BAK, buang air besar, buang air kecil. Kalau kentut buang apa? Ada juga BAB dan BAK. Buang angin besar dan buang angin kecil. Buang angin kecil bisa jadi bergerilya, tidak diketahui, namun diketahui dengan baunya. Al-muhim, semua ini pembatal wudu. Jika seseorang tadinya sholat fajar seperti sekarang kemudian keluar dari tadi yang kami sebutkan, maka dia sudah tidak suci lagi. Kemudian dia sampai ke rumah, kemudian dia ingin melaksanakan sholat duha misalnya jam 7. Jika dia masih dalam keadaan wudunya sholat fajar, sholat duha jam 8, setengah 9, jam 9, maka dia boleh-boleh saja. Namun jika sudah BAB dan BAK dan yang lainnya, maka mau sholat duha jam 9, jam 10, jam 11 harus wudu kembali. Kenapa? Karena wudu syarat dari diterimanya sholat. Sekarang kalau kita telah memahami dari hadis tadi muttafaqun alaih bahwa wudu itu syarat, kita masukkan kepada kaidah definisi tadi. Disebutkan di dalam ta'rif, ma yalzam min adamihi al-adam. Maka seseorang ingin sholat, ma yalzam min adamihi al-adam. Maknanya, apa-apa yang jika tidak ada, kita masukkan tadi wudu, tidak ada wudu seseorang dalam keadaan hadas, kemudian masuk waktu sholat dan dia tidak melaksanakan wudu, maka meski dia melaksanakan sholat atau tidak melaksanakan sholat karena tidak wudu, maka tidak ada ibadah sholat tersebut. Maknanya tidak diterima. Jika dia sholat tidak diterima, karena tadi hadis muttafaqun alaih, innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Jelas, Allah tidak menerima salat seseorang sampai dia berwudu. Idan al-wudu syarat min mada minas shalah. Idan nadkhul ila at-ta'rif ma yalzam min adamihil adam wa la yalzam min wujudihi wujud wala adam. Fikratul ula, alinea yang pertama, bahwa tidak adanya wudu menyebabkan tidak adanya sholat, karena jika sholat pun tidak diterima. Adapun fakrah as-saniyah, wala yalzam min wujudihi wujud wala adam lidatih, dan tidak mengkonsekuensikan dengan seseorang itu wudu. Misalnya seseorang seperti sekarang yang ngantuk-ngantuk ini, kita sebutkan, ayo berwudu, kum wudu. Maka dia berwudu untuk menghilangkan tadi ngantuknya. Kemudian dia kembali lagi kepada pelajaran. Maka jika dia tidak di dalam masjid misalnya, tidak ada hukum yang lain seperti tahiyatul masjid, maka dia kembali. Sekarang waktu tidak boleh sholat ba'dal fajr. Ya sudah, dia langsung ke kursinya belajar. Dia melaksanakan wudu, tapi kok tidak sholat? Ya itulah dari syarat dari wudu ini. Wala yalzam min wujudihi, tidak mengilzamkan biwujudil wudu, la yalzam anis sholah. Seseorang berwudu tidak mengharuskan bagi dia untuk sholat. Iya apa tidak?
Seseorang melaksanakan wudu, apakah kamu wudu harus sholat? Tidak ada hukumnya. Wudu alhamdulillah untuk mengangkat hadas dan tidak diwajibkan untuk sholat. Inilah definisi dari